Bismillah, Ibu akan menjelaskan mengenai Nabi Muhammad membawa larangan. Di sini kita harus paham kalau kita sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah, wajib meninggalkan apa yang dilarang dan juga wajib menjalankan apa yang diperintahkan. Larangan ini fungsinya ada dua. Pertama, sebagai penguat dalam Al-Quran. Yang kedua, sebagai tambahan yang ada dalam Al-Quran. Kemudian, contoh fungsi larangan Rasulullah sebagai penguat ayat Al-Quran dapat kita lihat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Dan dalam hadis ada larangannya, yaitu larangan berbuat bid'ah. Barang siapa yang mengada-ngadakan perkara baru dalam urusan agama ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian contoh lagi, dalam Al-Quran Surat Al-Humazah ada ayat yang menerangkan tentang celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Hadisnya adalah larangan mencela makanan. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Ya, dengan adanya hadis ini, kita juga tambah yakin bahwa benar Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena ini selama hidupnya itu tidak pernah mencela makanan satu kali pun. Tentunya berbeda dengan kita ya. Jadi Rasulullah itu ketika makanan itu tidak enak, maka beliau diamkan. Akan tetapi ketika beliau suka, beliau memakannya. Kemudian beberapa larangan Rasulullah dalam hadis Arba'in dapat kita lihat ada 5. Yang pertama, larangan marah. Jadi kita jangan marah ya, apalagi di bulan puasa ini. Perbanyak sabar ya. Apabila ada hal yang membuat kita kesal, jangan marah ya. Kemudian yang kedua, larangan berbuat bid'ah. Yang ketiga, larangan banyak bertanya. Dan yang keempat, larangan berbuat mudorot. Dan yang kelima adalah larangan saling mendengki. Setelah kita tahu tentang larangan-larangan Rasulullah ini, semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Insya Allah ketika kita menjalankan kewajiban sebagai umat Islam dan juga menjalankan larangannya, maksudnya tidak melakukan apa yang dilarang oleh Rasulullah, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Karena sudah cukup banyak pedoman yang dapat kita tahu ya, pedoman hidup yang kita tahu berdasarkan Al-Quran dan hadis dari Rasulullah. Misalnya sekarang ketika kita berpuasa, ketika kita menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan meningkatkan derajat ketakwaan kita, yaitu derajat orang yang menjalankan perintah Allah, baik itu wajib atau sunnah, dan juga meninggalkan larangan Allah, baik itu yang makruh atau yang haram. Seperti tadi larangan mencela makanan, itu memang tidak haram, akan tetapi ketika kita bisa mencontoh Rasulullah tidak mencela makanan, maka itu menunjukkan tingginya akhlak kita. Sekian yang dapat Ibu Rika sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.